Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kau pikir kau bisa lolos? Wajah Wang Yuxi berubah jelek dan dia meraung. Situasi yang menghancurkan itu diselesaikan oleh Lin Chen berkali-kali, dan pada saat ini Lin Chen bahkan berdiri di gerbang kota. Dia, sang jenderal yang mempertahankan kota, telah kehilangan muka. Dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi lagi. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh Lin Chen dengan tangannya sendiri. Niat pedang memasuki pedang. Wang Yuxi mengayunkan pedangnya lagi, cahaya pedang yang besar begitu padat sehingga udara sedikit terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Pedang ini diarahkan ke Lin Chen dan gerbang kota. Kecuali Lin Chen menyerah untuk melarikan diri, tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Namun begitu dia menghindar, para penjaga berbaju besi emas mengepungnya dan Lin Chen tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Belum mati, Wang Yuxi meraung, terus-menerus menuangkan niat pedang ke dalam pedang ini. Namun tiba-tiba, niat pedang di tubuhnya menjadi tidak stabil sesaat, dan kekuatan terkuat yang awalnya dimaksudkan untuk disublimasikan dari pedang ini tidak tercapai. Wang Yuxi tertegun, tetapi dia tidak peduli. Lagi pula, dia belum mencapai puncak alam kondensasi, jadi wajar saja jika niat pedangnya sedikit tidak stabil. Dan perbedaan-perbedaan kecil ini tidak akan mengubah apapun. Lin Chen harus mati. Lin Chen berusaha sekuat tenaga menghindar di ruang terbatas di ambang pintu untuk menghindari berhadapan dengan ujung pintu yang tajam, tetapi bahkan kerusakan di ujung pintu itu masih dapat membunuhnya seketika. Tidak ada pilihan lain. Tidak ingin mati. Tidak bisa mati. Teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Buka untukku. Lin Chen meraung dan meledak tanpa mempedulikan akibatnya. Bayangan pedang di dantiannya bersinar terang, dan seluruh kekuatannya dicurahkan ke dalam Tiantung. Tiantung berubah menjadi naga hitam. Bergegas menuju pedang Wang Yuxi. Pukulan pengisap. Tidak peduli seberapa gilanya seorang prajurit di alam tiran meningkatkan kekuatannya, bagaimana mungkin dia dapat menahan serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit di alam kondensasi. Jika Anda tidak dapat menghindarinya, Anda akan mati. Wang Yuxi mencibir. Dia melihat Lin Chen meludahkan darah dan terpental mundur, daging dan darahnya terpotong oleh pedang panjang itu, darah berceceran di mana-mana, dia tampak seperti manusia berdarah. Sudah berakhir. Pengkhianat, dieksekusi. Teriak Wang Yuxi dengan keras. Ding ling klang. Itu adalah suara baju zirah yang menghantam tanah. Wajah Wang Yuxi membeku. Di ambang pintu gerbang kota, tampak sesosok tubuh berlumuran darah. Ia berjuang untuk berdiri dan mengangkat baju zirahnya yang terlepas. Pedang Wang Yuxi begitu mengerikan sehingga penjaga berbaju besi berat di ambang pintu tidak sempat melarikan diri dan terbunuh. Lin Chen juga terluka parah. Dia agak terkejut karena dia selamat. Sejujurnya, dia seharusnya tidak dapat menangkis pedang itu. Tampaknya ada momen stagnasi, dan Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu. Namun apapun yang terjadi, dia selamat. Kalau begitu, larilah. Keluar dari kota ini. Bertahan hidup. Lin Chen mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya, berdarah-darah, dan berlari keluar kota. Aktifkan formasi dan jangan biarkan dia meninggalkan kota. Wang Yuxi meraung dan bergegas menuju Lin Chen dengan kecepatan penuh. Dan tirai cahaya formasi pertahanan kota mulai terangkat. Ibu kota negara Wei besar, formasi pertahanan kota. Formasi ini terhubung langsung dengan pembuluh darah naga di bawah tanah, menggunakan keberuntungan kekaisaran untuk menyediakan kekuatan formasi. Formasinya ada di sini, kotanya ada di sana, kota itu hancur, negara ini hancur. Vena naga dan formasi adalah pilihan terakhir kekaisaran. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa menghentikan Lin Chen? Angkat kepala tinggi-tinggi. Raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, formasi besar pun diaktifkan, dan urat nadi naga yang terkubur jauh di bawah tanah berubah menjadi naga emas, melesat di antara langit dan bumi. Hanya, tidak lengkap. Urat naga ini benar-benar putus, dan aku tidak tahu apa yang merobeknya berkeping-keping. Seluruh ibu kota terkejut dan gempar. Bahkan para penjaga berbaju zirah emas yang mengejar mereka pun linglung, pikirannya kosong. Di dalam aula pengorbanan kekaisaran, kaisar yang mengendalikan segalanya akhirnya mengubah ekspresinya. Urat naga telah putus, itu pertanda kehancuran negara. Wang Yuxi tidak punya waktu untuk memedulikan naga yang bangkit dari langit. Dia hanya melihat formasi terbuka dan tirai cahaya terangkat, tetapi Lin Chen masih selangkah terlambat dan terhalang di dalam formasi. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Mati, Wang Yuxi meraung. Lin Chen pasti akan mati dengan pedang ini. Namun, saat berikutnya, Wang Yuxi hampir tidak bisa mempercayai matanya. Lin Chen terbungkus bayangan hitam dan benar-benar menembus formasi itu. Tetapi pedangnya sepenuhnya terhalang oleh formasi tersebut dan tidak dapat digoyahkan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa formasi tersebut berfungsi normal. Lalu mengapa Lin Chen bisa lewat? Cepat tutup formasi, teriak Wang Yuxi dengan marah. Saat itu juga, hawa dingin menjalar di hatinya, dan pikiran buruk tiba-tiba muncul tak terkendali di benaknya. Lin Chen mungkin lolos. Pengkhianat ini mungkin bisa lolos dari tangannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa berat hukuman yang akan dia hadapi nanti.
Dia harus menangkap Lin Chen. Tetapi tidak mungkin untuk membuka dan menutup formasi dalam sekejap. Memang ada tentara yang berjaga di luar kota. Bisakah mereka menghentikan Lin Chen? Lin Chen berjuang keluar, pandangannya kabur, tetapi dia tidak boleh jatuh atau pingsan, dia harus bertahan hidup. Di luar ibu kota, sungai Sishui mengalir tanpa henti. Permukaan sungainya sangat lebar, dengan anak sungai yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang sungai dan arus bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan melompat ke sungai, peluang Lin Chen untuk melarikan diri pasti akan meningkat pesat. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, Wang Yuxi dan para penjaga berbaju emas berkumpul di tepi sungai. Sejumlah besar penjaga bergegas ke sungai untuk mencari, dan kekuatan dahsyat telah mengangkat permukaan sungai. Namun, sungai itu deras dan Lin Chen sudah lama menghilang. Bagaimana mungkin begitu mudah menemukannya? Pencuri ini terluka parah. Dia tidak akan bisa kabur jauh begitu sampai di darat. Sampaikan perintah dan kirim lebih banyak orang untuk mencari di sepanjang sungai. Kita harus menemukannya hidup atau mati. Teriak Wang Yuxi. Pasukan pertahanan kota, penjaga berbaju besi emas, DCB, semuanya dikerahkan dan berpacu di sepanjang sungai. Namun tubuh Wang Yuxi sedingin es. Ia tak pernah menyangka Lin Chen bisa lolos dari tangannya. Ini adalah kejahatan besar, dan Yang Mulia murka. Ia mungkin akan membunuh seluruh klannya. Para pengawal kerajaan pun dikerahkan. Prajurit pribadi Zhao Wuji dengan cepat menyebar seperti jaring. Di sepanjang lembah sungai Sishui, kami akan menggali 3 kaki ke dalam tanah dan memotong air sungai untuk menemukan Lin Chen. Kalian pergi juga, kata Zhao Wuji acuh tak acuh di kota. Di depannya, sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang tiba-tiba terbang keluar dan bergegas menuju cekungan sungai Si. Orang-orang ini berada di bawah komando Zhao Wuji, tetapi tidak seperti yang lain, mereka dulunya adalah anggota tentara keluarga Lin dan merupakan bawahan lama Lin Chen, tetapi karena mereka melanggar disiplin militer, mereka diusir dari tentara keluarga Lin. Dan Zhao Wuji diam-diam mengumpulkan mereka bersama. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menunjukkan nilai mereka. Di antara sekian banyak prajurit, satu orang bergegas ke depan. Pada saat ini, matanya penuh kegembiraan. Komandan mudaku tersayang, kau sungguh hebat. Kau berhasil lolos seperti ini. Tapi ini sempurna. Jika aku bisa menangkapmu, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Aku akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dan menjadi selebritas di kekaisaran. Lalu, aku bisa membalas semua penghinaan yang kau timpakan padaku. Larilah lebih jauh lagi, agar mereka tak bisa menemukanmu. Tapi aku akan menemukanmu. Lagi pula, kita pernah berjuang berdampingan. Prajurit itu tersenyum muram dan melesat cepat menuruni sungai. Mili berjalan mendekat dan duduk di sebelah Lin Chen. Pada jarak sedekat itu, cahaya redup memungkinkan seseorang untuk melihat samar-samar penampilan Mili. Terkadang Lin Chen akan memikirkannya. Untungnya, Mili pandai bersembunyi dan suka muncul dalam kegelapan. Kalau tidak, jika seseorang dengan penampilan seperti ini berjalan di bumi, dia mungkin akan menimbulkan kekacauan. Tentu saja, Lin Chen tidak berminat untuk menghargainya saat ini. Setelah aku tahu kau dalam masalah, aku kembali ke ibu kota Wei. Dalam 2 hari terakhir, aku sudah memahami situasinya secara garis besar, lanjut Mili sambil menyelipkan rambut di sisi wajahnya ke belakang telinga. Dia tahu apa yang paling dikhawatirkan Lin Chen saat ini. Maka dia berkata langsung, Marsekal Lin tidak meninggal, tetapi dia tidak pergi ke Yanzhou bersama anggota keluarga Lin yang tersisa. Seharusnya dia berada di kediaman Zhao Wuji sekarang. Ketika Lin Chen mendengar ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. Zhao Wuqi, dia pasti akan membunuh Zhao Wuji. Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kebencian dan niat membunuh saat ini tidak dapat mengubah apapun atau memberikan bantuan apapun. Lin Lan tidak mati. Hal ini membuat Lin Chen sangat terkejut. Karena sebelum ini, Lin Chen menilai Lin Lan telah terbunuh. Keluarga kerajaan tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi untuk memastikan segala kemungkinan. Meskipun pasukan elit tentara keluarga Lin telah dimusnahkan di perbatasan, para penyintas semuanya dipenggal di pengadilan hari itu. Kecuali wanita dan anak-anak yang tidak berguna, semua anggota keluarga Lin yang memiliki kemampuan bertarung terbunuh. Ini adalah cara untuk menghindari masalah di masa mendatang. Dengan pengaruh Lin Lan di istana dan militer, Lin Chen tidak dapat melihat alasan mengapa Lin Lan bisa bertahan hidup. Apakah kamu sudah menemukan alasannya? Lin Chen bertanya dengan nada serius. Lin Chen tahu pasti ada alasan mengapa Lin Lan mampu bertahan hidup, dan itu pasti sangat mencukupi. Keluarga kerajaan dan Zhao Wuji sepenuhnya bersedia menanggung risiko kelangsungan hidup Lin Lan. Mungkin karena batu naga Yuan dan, kata Mili. Batu pil naga Yuan. Lin Chen terkejut. Dia tahu apa itu batu naga Yuan dan. Dia telah mendengar Lin Lan menyebutkannya. Itu bukan hal biasa, itu adalah harta dari surga dan bumi yang dapat mengubah potensi fisik seseorang. Dan 20 tahun yang lalu, Lin Lan cukup beruntung mendapatkan batu naga Yuan dan mengambilnya. Hal ini, 20 tahun telah berlalu. Sekarang Lin Lan masih hidup, bagaimana dia bisa berhubungan dengan batu naga Yuan dan? Kekuatan batu dan Yuan naga dapat diserap, tetapi tidak akan mudah hilang.
Sebaliknya, akan tersimpan di dalam tubuh manusia. Bahkan dapat diekstraksi kembali dengan berbagai cara. Kata Mili. Apa? Lin Chen terkejut. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Batu naga Yuan dan memang luar biasa dan merupakan harta karun yang langka. Beberapa warisan akan memurnikan batu naga Yuan dan lagi ketika para tetua kuat yang telah menelan batu naga Yuan dan akan meninggal, untuk memperkuat generasi muda. Kata Mili. Namun, selama proses ini, orang tersebut tidak boleh mati. Jika tidak, kekuatan batu dan naga Yuan juga akan hilang. Mendengar ini, Lin Chen tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Namun dengan cara ini, dia juga mengerti alasan mengapa pihak lain menyelamatkan nyawa Lin Lan. Itu memang alasan yang sangat bagus. Itu cukup untuk membuat mereka bersedia mengambil risiko dan menjaga Lin Lan tetap hidup. Namun, jika dia menelan batu pil naga Yuan, dalam 20 tahun, kultivasi Marsekal Lin seharusnya telah menembus ke tingkat ke-6, alam Zikong, kata Mili. Lin Chen juga tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Mili akan berkata seperti itu. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang batu naga Yuan dan Lin Lan hanya menyebutkannya satu kali. Tidak dijelaskan secara rinci. Terlebih lagi, Lin Lan sekarang adalah seorang prajurit hebat di bidang keterampilan khusus. Di seluruh dinasti Wei, hanya sedikit orang yang mampu mengalahkannya. Lin Chen berpikir bahwa ini adalah manfaat yang dibawa batu naga Yuan dan kepada Lin Lan, yang sudah luar biasa. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa manfaat ini tidak cukup. Namun Lin Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, jalur kultivasi tidak sesederhana mencapai tingkat tertentu dengan memakan sesuatu. Terlalu banyak variabel yang harus dihadapi sepanjang perjalanan. Adalah hal yang umum bila segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapan. Mili hanya menyebutkannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Lalu ia berkata, kekuatan warisan yang kuat itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat memurnikan batu pil esensi naga dengan sangat cepat. Mereka dapat menyelesaikannya dalam 1/4 jam, atau bahkan setengah 1/4 jam. Tapi kerajaan Wei Agung jelas tidak punya metode seperti itu. Zhao Wuji butuh setidaknya 1 tahun untuk mengeluarkan batu dan naga Yuan dari tubuh Marsekal Lin. Apa yang dikatakan Mili adalah apa yang paling ingin ditanyakan Lin Chen saat ini. Setahun. Rasanya, dia hanya punya waktu 1 tahun. Dia harus kembali ke ibu kota tahun ini, kalau tidak Lin Lan akan mati. Di sisi lain, Lin Lan pasti akan hidup selama periode waktu ini. Ini berita baik. Hidup. Ada harapan. Lin Chen menarik napas dalam-dalam lalu membuka mulutnya. Namun sebelum dia sempat bertanya, Mili melanjutkan, Lin Waner sudah memasuki wilayah Yanzhou. Raja Yanzhou ingin Lin Waner langsung tidur dengannya. Dan Lin Waner bermaksud bahwa jika Raja Yanzhou memaksanya, maka dia akan diberikan mayat. Mata Lin Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Yanzhou, pengadilan kematian. Namun, Lin Waner tidak akan pergi ke Yanzhou sendirian. Sekalipun dia menolak menyerah, dia harus mempertimbangkan klannya. Sekarang, dia telah setuju untuk menikah dengan Pangeran Yan. Syaratnya adalah memastikan keselamatan anggota suku. Sementara itu, dibutuhkan waktu 1 bulan. Wajah Lin Chen berubah, tangannya mengepal erat, kukunya menusuk daging, dan darah mengalir keluar. 1 bulan. Geram Lin Chen lirih. Lin Chen tahu bahwa itu diperoleh melalui usaha keras wanita lemah Lin Waner. Lin Waner berkata bahwa dia harus menjaga jenazah anggota sukunya selama sebulan, dan baru setelah itu dia bisa menikah, kata Mili. Lin Chen merasakan sakit di hatinya. Lin Waner seperti ini. Demi membalas rasa terima kasihnya, ia rela melakukan apapun demi keluarga Lin. Bahunya yang lembut sanggup menanggung segalanya demi Lin Chen dan yang lainnya, bahkan jika itu adalah rasa sakit dan penghinaan yang tak tertahankan. Lin Chen teringat, ketika saya masih anak-anak, dia nakal dan selalu bermain di luar. Suatu hari dia terpeleset dan jatuh ke lembah. Berteriak tidak akan membantu. Tak seorang pun datang. Akhirnya, hari mulai gelap. Lin Waner lah yang menemukannya. Ia menggendong anak laki-laki itu di pundaknya yang rapuh, menyusuri jalan pegunungan yang terjal, dan menggendongnya sepanjang perjalanan pulang. Lin Chen mengingatnya dengan jelas. Pada saat itu, kaki Lin Waner patah dan berdarah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia baru saja mengatakannya. Seorang saudara perempuan akan melindungi saudara laki-lakinya. Dan sekarang, Lin Waner masih melindungi keluarga Lin dengan caranya sendiri. Lin Chen menatap Mili dan bertanya dengan dingin, bagaimana dengan Raja Yanzhou? Apakah dia setuju? Ya, kata Mili. Raja Yanzhou sangat bernafsu, dan demi mendapatkan Lin Waner, dia menyetujui syarat ini tanpa ragu. Bagaimana kita bisa memastikan keselamatan anggota suku kita? Lin Chen memejamkan mata dan memaksa dirinya untuk tenang. Lin Waner tidak bodoh. Karena dia sudah mengajukan syarat, mustahil baginya untuk mempercayakan nyawa rakyatnya kepada Raja Yanzhou dan meminta Raja Yanzhou untuk melindungi rakyatnya. Dia berencana agar orang-orangnya meninggalkan Yanzhou dan pergi ke tanah tandus yang telah mengalami 100 pertempuran, kata Mili. Mendengar ini, mata Lin Chen berbinar. Mata Lin Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Yanzhou. Lin Chen pasti akan pergi ke Yanzhou untuk membunuhnya.
Millie mengabaikan emosi Lin Chen dan melanjutkan dengan tenang, meskipun Lin Waner tidak mau, dia harus mempertimbangkan beberapa anggota suku yang tersisa. Dia tidak punya pilihan. Dia setuju untuk menikah dengan wanita di istana dengan syarat dia harus berjaga selama sebulan terlebih dahulu dan pada saat yang sama, mengirim orang-orangnya ke Hundred War Wastes. Mendengar ini, Lin Chen mengepalkan tinjunya erat-erat. Tanah terlantar 100 pertempuran adalah tanah terlantar yang bukan milik negara manapun. Bahkan kerajaan Wei Agung pun kesulitan untuk menembusnya. Pilihan Lin Waner terhadap Hundred Battles Wastelen jelas merupakan keputusan yang dipertimbangkan dengan matang. Namun, Hundred Wars Wastelen berada dalam kekacauan, dengan segala macam orang berkumpul di sana, jadi tetap saja berbahaya untuk pergi ke sana. Tentu saja, Lin Chen juga mengerti bahwa ini adalah hasil usaha keras Lin Waner, seorang wanita lemah. Hanya itu yang dapat dilakukannya. Lin Waner seperti ini. Ia bukan anggota keluarga Lin, melainkan seorang yatim piatu yang dijemput dari salju oleh ibu Lin Chen. Ia telah mengalami pengungsian, kelaparan, dan kedinginan. Dalam keputusasaan akan kematian, keluarga Lin lah yang memberinya kehangatan rumah. Dia berterima kasih kepada semua orang yang bersikap baik padanya, dan dia menyayangi keluarga ini lebih dari siapapun. Terutama Lin Chen. Tumbuh bersama, Lin Waner menganggap Lin Chen sebagai seseorang yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Demi Lin Chen, dia bisa melakukan apa saja. Bahu lembut itu sanggup menanggung apapun bagi Lin Chen, sekalipun itu rasa sakit dan penghinaan yang tak tertahankan. Sudah tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa pulih, tapi dengan kondisimu saat ini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika tetap di ibu kota, kata Millie dengan tenang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia memang khawatir dengan situasi Lin Lan saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa penilaian Millie benar. Tidak ada gunanya tinggal di ibu kota. Sekarang dia tidak bisa menyelamatkan Lin Lan maupun Lin Waner. Satu-satunya pilihannya adalah pergi dan menjadi lebih kuat. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menerobos masuk ke istana Pangeran Yanzu dalam waktu sebulan, membunuh Pangeran Yanzu, dan menyelamatkan Lin Waner. Dia begitu kuat sehingga dalam waktu setahun, tidak, bahkan kurang dari setahun, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Zhao dan menyerbu istana kerajaan. Hal ini tampak seperti dongeng bagi seseorang yang saat ini hanya berada di alam tiran. Tapi Lin Chen punya kesempatan untuk melakukannya. Dengan teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga, dia pasti bisa melakukannya. Aku mengerti, Lin Chen mengendurkan tangannya yang terkepal. Dia tidak bisa panik sekarang. Jika dia salah langkah, dia mungkin akan celaka. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan semua orang, dia tidak mungkin salah. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, aku akan bergegas ke tanah terlantar 100 pertempuran. Aku harus menyelamatkan rakyatku. Lagi pula, tempat itu cocok untukku sekarang, kata Lin Chen dengan suara berat. Baiklah, terdengar suara Millie, apa yang kau butuhkan dariku? Pergilah ke Yanzu, kata Lin Chen. Baiklah, kata Millie. Dia tahu bahwa Lin Chen ingin dia tinggal bersama Lin Waner dan melaporkan situasinya kapan saja. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Millie saat ini. Setelah jeda, suara Millie terdengar lagi, intelijen menunjukkan ada bandit di dekat tempatmu. Kamu bisa mencoba mendapatkan ramuan yang dibutuhkan dari mereka. Juga, ada rumor yang beredar selama lebih dari sebulan tentang obat ajaib yang muncul di pegunungan lantai 10. Kami belum bisa memastikan keasliannya, tetapi jika ada kesempatan, ada baiknya mengunjungi tanah terlantar 100 pertempuran. Soal kekuatan yang mengejarmu saat ini, kau tahu betul. Berhati-hatilah. Hati Lin Chen menghangat. Millie memang telah melakukan banyak hal untuknya dalam waktu singkat dan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya melewati masa tersulit ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mati di tempat seperti ini, Lin Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Nada transmisi suara mulai memudar, lalu menghilang sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Bandit, sepertinya Millie tahu bahwa niat pedang Wang Yuxi yang mengguncang pedang masih ada di tubuhku. Benda ini seperti belatung di tulang tarsalku. Harus dihilangkan dengan pil penyembuh tingkat 6. Aku sudah menginjakkan kaki di ranah kondensasi pikiran, jadi mungkin aku bisa menurunkan persyaratannya, tapi level kelima adalah intinya, pikir Lin Chen dalam hati dan tak kuasa menahan cemberut. Tetapi meskipun itu hanya pil penyembuhan kelas 5, pil itu hanya tersedia di kota-kota besar di Wei. Situasi Lin Chen saat ini membuatnya tidak mungkin untuk muncul di depan umum, dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari muncul di kota-kota besar. Aku hanya bisa mencoba peruntungan di desa pegunungan. Kalaupun tidak ada pil penyembuh kelas 5, pil lain bisa digunakan sebagai tindakan darurat. Mengingat kondisi Lin Chen saat ini, bantuan apapun tidak boleh dilewatkan. Maka, Lin Chen duduk bersila, dan teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga perlahan dipraktikkan. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul untuk menyehatkan tubuh Lin Chen yang hancur. Keesokan harinya, sebelum fajar, Lin Chen tiba-tiba terbangun dari keadaan penyembuhannya, dengan cahaya dingin berkelap-kelip di matanya.
Dia merasakan seseorang datang. Saya dapat menemukan tempat ini dengan sangat cepat. Hati Lin Chen mencelos. Ini memang agak tak terduga. Sebuah cahaya menyala, nyala api besar menembus kegelapan. Lin Chen bersembunyi di balik batu, menyembunyikan dirinya dengan Sky Tungsten, tanpa memperlihatkan kehadirannya. Apa tidak ada apa-apa di sini juga? Apa mereka sudah meninggalkan daerah ini? Sebuah suara serak terdengar, agak muram, bergumam sendiri. Ketika Lin Chen mendengar suara ini, dia merasakan keakraban. Seseorang yang Anda kenal. Kemudian, Lin Chen menyadari sesuatu dan segera mengerti dari mana rasa keakraban ini berasal. Ini seseorang dari pasukan keluarga Lin. Pasukan keluarga Lin memiliki metode kultivasi khusus yang memungkinkan mereka merasakan fluktuasi napas rekan-rekan mereka. Bahkan di medan perang yang sangat kacau, mereka dapat menghubungkan formasi pertempuran untuk melawan musuh. Lin Chen sebelumnya tidak sadarkan diri dan sangat lemah. Tiantung tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Saya khawatir dia terdeteksi. Aku memang merasakan fluktuasi napasnya sebelumnya, meskipun hanya sesaat, tapi itu seharusnya bukan ilusi. Bisik suara itu. Dia pasti tidak pergi terlalu jauh. Dia perlu pulih dari luka-lukanya dan seharusnya bersembunyi di suatu tempat di daerah ini sekarang. Suaranya penuh semangat dan antusiasme. Ia tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Keluarga kerajaan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Lin Chen. Siapapun yang membunuh Lin Chen akan dianugerahi gelar pangeran, hadiah 100.000 kristal roh, teknik bela diri tingkat atas tingkat 6, ramuan tingkat 7, dan banyak lagi. Kalian boleh memilih salah satunya. Kesempatan seperti ini takkan pernah datang lagi. Ini anugerah dari Tuhan, dan aku harus meraihnya. Geram suara itu dengan suara yang nyaris terdistorsi. Lin Chen menyipitkan matanya, dan tiba-tiba teringat siapa orang ini. Xing Guangyuan. Pria ini awalnya adalah bawahan Lin Chen, tetapi dia melanggar hukum dan mengatasnamakan tentara keluarga Lin untuk menindas perempuan dan membunuh warga sipil. Dia harus dieksekusi sesuai hukum. Namun, sebelum dieksekusi, ia dibawa paksa oleh orang-orang yang dikirim oleh Zhao Wuji. Setelah itu, Lin Chen mencoba beberapa kali untuk mendapatkannya kembali, tetapi tidak berhasil. Seorang pendosa yang dibenci oleh pasukan keluarga Lin kini telah menjadi garda terdepan dalam membunuhnya. Kabarnya dia punya kemampuan penyembunyian yang kuat dan bisa menghancurkan formasi. Aku sampai tak percaya, kata Xing Guangyuan dingin. Dia berhati-hati dan tidak akan membuat penilaian dengan mudah. Jika Anda ingin tahu apakah ada seseorang di sini, menghancurkan tempat ini secara langsung adalah ide yang bagus. Di tangan Xing Guangyuan, kekuatan misterius itu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bola api besar. Lalu dia menyerang, dan bola-bola api tanpa pandang bulu membombardir setiap sudut gua. Dia tidak melihat Lin Chen, tapi bukan berarti Lin Chen tidak ada di sana. Dia harus memastikannya. Lin Chen mendengus dingin. Para prajurit ini memang yang dia pimpin. Mereka terlatih dengan baik. Sayang sekali, ini tidak pada jalur yang benar. Pada saat ini, Lin Chen mengayunkan pedangnya, cahaya pedangnya tajam, dan naga hitam itu meraung. Kulit kepala Xing Guangyuan tiba-tiba mati rasa, dan ia merasa ajal sudah dekat. Ia tak sempat berpikir dan buru-buru mengeluarkan perisai kuning. Dengan suara, bang, retakan muncul pada perisai dan hancur. Sialan, geram Xing Guangyuan dengan raut wajah jelek. Ini adalah harta sihir pertahanannya, yang diperolehnya dengan susah payah, tetapi hancur saat itu juga. Jika tidak terjadi tiba-tiba, rune di perisainya belum sepenuhnya aktif. Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, kemampuan bertarung Xing Guangyuan memang sangat tinggi. Setelah menangkis pedang, ia tiba-tiba menjauhkan diri dari lawan. Ketika Xing Guangyuan melihat siapa yang melakukan gerakan itu, ekspresinya berubah dan dia langsung menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Ini, Lin Chen, itu benar-benar ada di sini. Sepertinya Tuhan sedang memberkatiku. Ketika Xing Guangyuan melihat Lin Chen, dia tak kuasa menahan tawa liar dan sangat gembira. Dia menatap Lin Chen dengan mata serakah dan haus darah. Marsekal muda, kau masih berbahaya seperti dulu. Meskipun kau terluka seperti ini, kau masih bisa menghunus pedangmu. Sayangnya, pedang ini gagal membunuhku, malah menghancurkan harta spiritualku. Xing Guangyuan tersenyum dingin. Dia tidak akan memberi Lin Chen kesempatan lain untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia kehilangan harta spiritual, tetapi mendapatkan kepala Lin Chen sebagai gantinya. Dia mendapat untung besar. Marsekal muda, tahukah kau berapa harga kepalamu? Sungguh menakjubkan kau benar-benar memberikannya kepadaku secara langsung. Xing Guangyuan sudah melihat sendiri adegan dirinya dipromosikan. Benarkah? Kata Lin Chen acuh tak acuh. Marsekal muda, kau tak pernah menyangka hari ini akan tiba. Dulu, kau benar-benar ingin membunuhku demi beberapa orang rendahan. Aku sudah berjasa di perbatasan, tapi aku hanya tidur dengan beberapa gadis desa. Bunuh mereka, takkan ada jejak yang tersisa. Tapi kau bersikeras mempertahankanku. Untungnya, Zhao Shuai bijaksana dan menyelamatkanku. Sekaranglah saatnya aku membalas budi Zhao Shuai. Mata Lin Chen sedingin es, suaranya tanpa kehangatan. Untuk mengabdi, kalau kau benar-benar mau, kau tidak akan datang ke sini sendirian.
Kau ingin menerima imbalannya sendiri, mengabaikan situasi secara keseluruhan. Kau benar-benar tidak bisa menjadi prajurit yang baik dimanapun. Sudah larut malam, dan komandan muda itu masih belum lupa berkhotbah. Xing Guangyuan menyeringai, penuh sarkasme. Lin Chen, kamu sekarang hanyalah seekor anjing liar, mengapa kamu masih keras kepala? Bahkan serangan pedang paling menjanjikan dari kegelapan pun dibloknya. Lin Chen tak lagi punya peluang. Jika dia membunuh Lin Chen, dia akan menjadi tamu kehormatan keluarga kerajaan. Dia akan begitu mulia sehingga bahkan Zhao Wuji pun tidak akan bisa memerintahnya. Marsekal muda, tahukah kau kekuatanku saat ini? Aku berada di tingkat ke-6 alam Qianjun. Kau hanyalah tikus di selokan di hadapanku saat ini, mengerti? Tingkat ke-6 alam Qianjun versus tingkat ke-3 alam Bagang. Bagaimana dia bisa kalah? Belum lagi Lin Chen terluka parah. Adegan di ibu kota tidak akan pernah terjadi lagi, Lin Chen pasti akan dibunuh olehnya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, hunus pedangmu. Sosok Lin Chen tiba-tiba melintas. 8 langkah bayangan. Kemudian 9 sosok muncul dalam sekejap dan bergegas menuju Xing Guangyuan bersama-sama. Bahkan setelah berlatih 8 langkah bayangan menuju 9 bayangan, tetap saja sangat menakjubkan. Tapi, Marsekal muda, mengapa auramu begitu lemah? Xing Guangyuan mencibir dan mengayunkan pedangnya. Pedang api itu menebas dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga 8 bayangan itu hancur berkeping-keping. Tubuh Lin Chen pun terguncang, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Lemah, sungguh lemah, bagaikan anjing mati. Marsekal, apa kau masih ingin bertahan hidup seperti ini? Xing Guangyuan tertawa, membenarkan bahwa Lin Chen terluka dan masih jauh dari pulih. Dibandingkan dengan level puncak, perbedaan kekuatannya sangat besar, tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Api itu berkobar hebat, dan Xing Guangyuan menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa menahan sedikit pun, menggunakan semua gerakannya sebagai pukulan mematikan. Hanya setelah beberapa kali tabrakan, banyak bagian tubuh Lin Chen sudah hangus dan terluka. Namun, tatapan matanya tidak meredup sedikit pun, dan selalu tertuju pada Xing Guangyuan. Sepertinya sudah hampir berakhir, Marsekal, pinjamkan kepalamu. Xing Guangyuan tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Namun, cahaya pedang di tangan Lin Chen tiba-tiba berubah menjadi roda pedang yang menyilaukan, bersiul ke depan. Roda pedang yang memotong formasi. Xing Guangyuan mencibir, raut wajahnya penuh penghinaan. Cek, Marsal mudaku, apa kau masih berjuang untuk bertahan hidup? Kau pikir kau tidak bisa bertahan hidup, kan? Pada saat itu, dia juga menggunakan roda pedang untuk memotong formasi tersebut. Ini adalah teknik yang sangat ganas yang digunakan oleh pasukan perbatasan untuk menyerang kamp musuh. Xing Guangyuan tentu saja tidak keberatan menggunakan trik yang sama untuk mengalahkan Lin Chen. Ketika roda pedang bertabrakan, Lin Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Alamnya terlalu berbeda, dan niat pedang Wang Yuxi selalu memengaruhi tubuhnya. Satu tabrakan dan dia terlempar ke belakang. Haha, komandan muda, hanya ini yang kau miliki. Di mana sikapmu yang benar dan agung? Xing Guangyuan tertawa terbahak-bahak dan bercanda. Ia yakin akan menang. Namun, dia bukan Zhao Xing. Dia seorang veteran, dan kemampuan bertarungnya sangat berpengalaman dan brutal. Pada saat ini, serangannya seagresif api, roda pedang meraung, memaksa Lin Chen ke sudut. Sayang sekali, aku tidak ingin terjadi apa-apa, kalau tidak, aku ingin sekali melihatmu meratap. Xing Guangyuan menyeringai. Dia khawatir akan perubahan yang tidak terduga, jadi saat ini dia tidak ingin memikirkan hal lain dan hanya ingin membunuh Lin Chen segera. Roda pedang untuk memotong formasi, tebasan ganda. Xing Guangyuan menyeringai kejam, dan roda pedangnya tiba-tiba berubah menjadi 2, menebas ke arah Lin Chen secara bersamaan. Jurus ini diajarkan langsung kepadaku olehmu, Marsekal muda. Pasti sangat menyakitkan mati di bawah tebasan ganda ini. Xing Guangyuan tertawa terbahak-bahak. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pedang ini. Namun, mata Lin Chen tiba-tiba berbinar. Menghadapi kedua roda itu, ia tidak mundur melainkan maju. Ia menurunkan tubuhnya dan melewati ruang yang sangat sempit di antara kedua roda itu. Bagaimana itu mungkin? Xing Guangyuan ngeri. Jarak antara kedua roda yang bisa ditembus sangat sempit, dan kemunculannya sangat singkat sehingga hanya berlangsung sesaat. Bagaimana mungkin aku dapat memahaminya? Namun, Lin Chen berhasil, ia memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun bahunya langsung meledak dan daging serta darahnya kabur, gerakan Lin Chen tidak berubah sama sekali. Pedangnya langsung menembus jantung Xing Guangyuan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meminjam kepalaku, kata Lin Chen acuh tak acuh. Alasanmu menggunakan roda pedang formasi pemotong adalah, untuk, saat ini. Xing Guangyuan menatap Lin Chen dengan penuh keengganan. Dia pantas menang. Pada saat ini, dia sangat menyesal tidak menyampaikan pesan itu kembali. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu di cincin luar angkasanya. Dia menyadari bahwa kemunculannya tidak hanya gagal membunuh Lin Chen, tetapi bahkan mungkin sangat membantu Lin Chen. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.